Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk klien aku, Miss AE. Sorry, agak telat karena memang energinya baru aku dapat sekarang. Dan insya Allah ini bisa 90% terjadi pada orang yang kamu tujukan. So, jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina. Kita lihat dengan Mr. T. Ini pembayaran karma lagi gencar ya. Lagi gencar. Apalagi 2023 nih. Totalnya 7. Ya, angka 7 itu angka keramat ya. Dan pembayaran karma 7 turunan, 7 tahun. Ya, bisa yang dari masa lalu ini sudah mulai terbongkar semua. Ya. Mr. T. Oke, aku lihat di sini dia ada Five of Cups, yang mana dia sudah mengacaukan kestabilan hidupnya dia sendiri karena perselingkuhan dan topeng dari egonya dia, keserakahannya dia, ya, karena dia merasa kuat, sukses, bahkan juga merasa bertanggung jawab untuk keluarga, ya. Tapi di sini dia mengalami kesedihan, ya. Dia masih coba untuk menguasai, ya, tentang hasrat kehidupannya dia, terutama seksual, dan dia coba untuk menjalani jalan pintas. Hati-hati ya, karena ada Seven of Swords, jalan pintas. Five of Pentacles. Dia kan mengalami banyak kesedihan ya. Bisa saja kehilangan pekerjaan atau pengkhianatan dari pekerjaan. Kecewa dengan pilihannya dia. Tapi dia coba untuk kuat karena memang dia egois. Ya. Memang orangnya keras kepala, dan masa depannya dia ini banyak sekali kekecewaan. Ada the Queen of Cups, ini kamu ya. Bentar. So, aku ngelihatnya di sini dia coba untuk terlihat tegar, walaupun sebenarnya rapuh banget. Aku udah lihat energinya udah nggak stabil lagi kayak dulu, kesehatannya juga tidak membaik, dan ini dia bisa kehilangan kestabilan hidup ya, tentang pekerjaan dia. Dan ini ada pengkhianatan terus nih di dalam pekerjaannya dia juga, ya, kecewa dengan pilihannya. Tapi dia coba untuk kuat menghadapinya. Ditambah lagi kamu sudah semangat ya. Semangat dalam menjalani hidup kamu. Semangat dalam mencari rezeki besar buat kamu nih. Ya, terutama kamu sudah memulai komitmen tentang bisnis, tapi hati-hati jangan ada komitmen triparty ya di sini ya. Aku ngasih tahu, jangan sampai ada keinginan kamu menjadi orang ketiga hanya karena materi. Jangan ya, karena ini akan menjadi beban hidup kamu nanti, ya. Dan aku ngelihat Mr. T ini
mengalami kebosanan, mengalami penyesalan, kekacauan dari pekerjaannya, dan juga kekuatannya juga udah tidak seperti dulu ya, staminanya udah tidak sama, dan banyak sekali penyesalan sebenarnya, tapi dia tutupi dari rasa malunya dia, terutama skandal ya. Dia akan kehilangan pekerjaan, kehilangan kepercayaan juga di kantornya ya. Justru kamu yang meraih kesuksesan nih, aku udah lihat energinya, dan alhamdulillah memang aku zikirin terus ya, zikirin terus. Satu hari itu bisa berapa ya? Ini Miss M nih ya. Miss M nih banyak kesulitan ya dalam hidupnya tuh. Dia kayaknya sulit banget deh ngelepas masa lalunya. Itu suami kamu ya, sulit. Kayaknya ada tanggung jawab yang harus dibawa dengan orang di masa lalu. Dan ini membuat dia ngejar terus, padahal dia udah tahu gitu ya, masa lalunya ini berat banget tanggung jawabnya, dan dia sulit banget lepaskan orang masa lalu, itu suamimu ya. Dan aku ngelihat journey hidupnya dia akan penuh dengan kekecewaan terus ya. Ada suatu waktu dia akan bangkit, tapi ini ada pembayaran karma yang harus dia bayar dari masa lalu. Dia coba untuk sukseskan lagi pembayaran karma ini, makanya dia nggak mau ninggalin suamimu, karena dia merasa ya suamimu harus dapetin karma juga gitu loh tuh ya. Makanya dia ingin banget nikah, ingin banget dijadikan status oleh suami kamu, ataupun dia ingin nikah tuh ya dengan suamimu. Aku udah bilang childish, seseorang yang seperti anak kecil dan selalu memberikan janji-janji. Ya dia menunggu suamimu memberikan status ini. Udah satu rumah, ini bisa saja nikah siri. Tuh, ujungnya akan ada penyesalan, kecewa, journey-nya juga tidak membuat dia bahagia. Ya, kemenangannya juga dia tutupi dengan sifat narsisnya, jadi kayak bersenang-senang dengan temennya, padahal dia sedih, dia beban, dia berat, dia menanggung karma di masa lalu nih, dari masa lalu. Dan aku lihat memang dia terperangkap dalam perselingkuhan terus-menerus ya, mempertahankan suamimu ini ya karena satu kesuksesan ya, pamor dari pekerjaan ya di Hiropens. Dan dia pengen banget yang namanya nikah sama suamimu, pengen banget, itu yang dia inginkan. Tapi memang Tuhan tidak berkehendak ya, walaupun mereka satu rumah, walaupun mereka nikah siri, tapi kalau untuk status sah itu butuh pengorbanan banget. Kita lihat hubungan mereka, Mr. T dan Miss M. Mereka merasa ya adalah cerminan ya, jadi hubungan mereka ini kayak cerminan dua-duanya. Hampir sama tapi berbeda tujuan ya, berbeda arah, dan hubungan ini ya sama-sama saling egois ya, memandang tentang logikanya masing-masing ya hubungannya mereka. Dan ini memang sudah takdir ya, karma mereka memang karmic circle. Aku lihat hubungan ini adalah sebagai pembayaran karma dari suamimu di masa lalu dengan istrinya yang pertama. Ya, hubungan ini memang tujuannya untuk pembayaran karma saja sih. Ya, karena tujuannya itu untuk kepentingan egois sendiri-sendiri, masing-masing, terutama untuk karir. Ya, pada akhirnya nanti apa yang mereka tujukan, apa yang mereka inginkan, sukseskan, ini ending. Ini karmanya bisa ending, nanti hubungan mereka bisa ending ya, bisa, aku ngeliatnya bisa ending. Tapi memang butuh pengorbanan, butuh kekuatan ya kamu untuk menerimanya, karena insya Allah ini akan selesai karmic circle-nya, insya Allah akan selesai, karena 2023 ini memang pembayaran karma ya, kalau ditotalkan 7. Jadi memang banyak banget hal yang harus dibayar dari setiap
manusia dan juga tumbuhan ataupun hewan ya di sini. Kalaupun mereka bersama, ya ini hanya sekedar support aja dalam pekerjaan ya, journey-nya. Dan ya mereka hanya ingin menguasai tentang kesuksesan hidup. Ini bisa ending sih nanti ya, karmic circle-nya. Dan hubungan mereka juga bisa menjadi dari pekerjaannya itu akan ending. Kita lihat Miss M, apakah masih ngirim ilmu hitam ke kamu? Nanti kita lihat ya, kamu mimpi kelabang. Kata nyokap sih itu sihir. Dia masih mantau ya, The Emperor, Six of Wands, Page of Swords. Dia masih mantau kamu. Dia menggunakan orang pintarnya laki-laki ya, bukan hanya satu, dia nyari 6. Dia mantau kamu. Apakah Miss M masih mengirim pelet ke Mr. T? Masih dikerjakan, masih dia simpan ya apa yang dia kerjakan untuk mendapatkan Mr. T. Masih menyimpan karena dia ingin mengontrol ya, Mr. T ingin mengendalikan, ditambah lagi ya karena rekan kerja gitu ya. Tapi ini menggantung ya nanti. Apapun yang dia buat, the moon, ada the moon juga ya. Apa yang dia buat, pada akhirnya nanti yang stres itu bukan kamu, tapi Mr. T ya. Dia hanya bisa memantau tapi nggak bisa menyentuh kamu lagi ya. Dia coba minta bantuan nih, bukan hanya satu ya, tapi ada 6. Dia nyari. Kita lihat dengan Miss T. Oh, Miss T lagi capek, lelah, ada rasa takut ya tentang keadilan. Wow, ini kamu nih, takut akan karma. Ini membuat dia keblok ya untuk stabil lagi. Dan dia lelah juga dengan petualangan hidupnya Miss T ini. Tuh ya, dia ada 3 pilihan dia. Ada 3 cowok nih. Bahkan bisa 4 atau 5 nih, aku lihat. Karena dia orangnya memang tidak bisa cukup satu ya. Dan ini membuat dia ada rasa takut kalau keinginannya dia atau cita-citanya dia nih keblok, tidak terwujud. Ya, yang ditujukan adalah harapan dan keuangan. Wow, dia juga coba untuk belajar tentang spiritual ya, dan dia takut banget kalau kamu nyari guru spiritual untuk ngeblok kehidupan dia. Tanpa ini dia udah ngerasa sebenarnya, udah ngerasa energinya dia tuh keblok terus ya. Untuk suamimu tuh udah nggak kayak dulu lagi gitu, udah beda banget. Dan dia masih berpetualang sih, masih mencari. Tapi memang untuk komunikasi dengan suamimu lebih dekat lagi nih udah nggak kayak dulu ya, udah beda. Yang dia tujukan sekarang hanyalah keuangan, dan dia berpikir gimana caranya untuk bisa lebih spiritual lagi. Nah, dengan cara inilah dia coba untuk mencari guru sebenarnya, ingin seperti kamu gitu. Tapi ini malah rahasianya dia ngeblok. Jadi kayak ilmu spiritualnya dia tuh ngeblok rezekinya dia sendiri. Kenapa? Ya karena kan dia mengambil hak kamu. Dan dia juga coba untuk memeditasikan, mengacaukan, atau membuat kamu lelah dalam meraih impian. Karena hanya dia yang pengen sukses, pengennya gitu. Tuh ya. Six of Swords, Five of Wands, the Knight of Wands, and Three of Swords, the Death. Kayaknya dia sama suamimu nih nantinya nih akan ending kontrak kerja
Ini membuat mereka menjadi jauh dan dia terluka, sakit hati. Pada akhirnya ini menjadi konflik batin. Dalam komunikasinya mereka juga banyak drama, tapi dia coba untuk tegar, ya, coba untuk kuat dan coba untuk mencari petualangan lagi, ya. Dia coba untuk menjadi seperti kamu sih, belajar spiritual, mencari orang pintar juga. Apakah Miss T masih mengirim ilmu hitam ke kamu? Six of Pentacles masih berbagi. Three of Cups, The Sun, masih, tapi lambat energinya, ya. Ini hati-hati ya. Yang diharapkan Three of Cups yaitu tentang anak. Hati-hati ya. Apakah dia masih mengirim pelet ke suamimu? Tuh ya. The Emperor, The Wheel of Fortune, Seven of Swords masih mantau, aku bilang masih. Dia iri, dia marah, dia dendam melihat anak-anak kamu lebih bahagia dibanding anak dia, dan ini membuat dia emosional dan dia merasa ya sebenarnya yang harus mendapatkan kebahagiaan itu adalah dia, bukan kamu. Ya, dia masih ini Seven Swords, hati-hati. Ini ngincernya anak, hati-hati ya. Queen of Wands, Three of Pentacles, The Empress, and the Temperance. Dia coba untuk baik-baik dulu nih dengan si Miss M, ya. Kita lihat apakah mereka bertiga akan mendapat masalah dengan kepolisian. Ya, di sini akan ada masalah, The Devil. Ya, akan banyak drama, akan banyak kekacauan, akan banyak, ini juga termasuk tentang serangan ilmu hitam masing-masing ya, emosional, keserakahan. Ya. Dan aku lihat iya, mereka sama-sama memakai pegangan masing-masing ya untuk masa depannya mereka sendiri. So, kita lihat arti mimpi kamu tentang kelabang. Kita lihat ya, arti mimpi kelabang di dalam kehidupan kamu artinya apa? Arti mimpi kelabang untuk Miss AE. Five of Pentacles, Three of Wands, and the Two of Swords. Ini ya, ada yang mantau kamu, nggak suka ya, ingin ngeblok kesuksesan kamu, ingin ngeblok tentang prinsipalnya kamu, jadi mau dibikin lemah. Dan ini ingin membuat journey kamu tuh hilang harapan, ya, menyesali gitu loh. Kita lihat arti mimpi kelabang buat kamu. Two of Cups, Four of Wands, ya, The Queen of Swords. Adanya kejujuran ya tentang rumah tangga nanti, karena di sini ada skandal. Ya, tuh, ada orang yang gak suka dengan kamu. Tuh, ya, melalui mimpi, ya, kelabang. Pesan buat kamu, hati-hati. Ini artinya adalah kalau aku lihat kelabang itu ingin ngeblok journey hidup kamu penuh dengan penyesalan dan kekecewaan. Jadi apa yang harus kamu lakukan adalah mengambil keputusan, ya, kejujuran dalam rumah tangga atau dalam bekerja, dan harus bisa bicarakan dengan kasih sayang, walaupun itu terlihat tegas ya, tapi tetap tunjukkan, karena ini artinya adalah ingin kamu tuh mengambil keputusan. Ini banyak yang jahat sama kamu nih. Ya, kamu merasa banyak yang ingin ngeblok journey hidup kamu. Ya, kita lihat lagi. Arti mimpi kelabang dalam kehidupan Miss AE. Tuh, ini pesan ya, pesan. Tuh, tentang kematian tuh. Hati-hati ya. Hati-hati. Hati-hati. Ingin mematikan rasa optimis kamu dalam kebahagiaan, meraih kebahagiaan. The Sun, tuh, ya, terutama yang ingin nyerang anak kamu. Jadi kamu harus bisa tegaskan, bentengi anak kamu ini dengan cara, ya, dengan kejujuran dan juga dengan ketegasan.
tapi tetap memberikan kasih sayang di dalam rumah ya. Jadi mau bikin panas nih, hampa rumah kamu. Jadi biar anak-anak kamu tuh marah sama kamu, kesel sama kamu, tuh membikin kamu tuh gak nyaman di rumah, gak nyaman di kerjaan. Hati-hati ya, hati-hati. Kita lihat tentang karir kamu ke depannya. Seven of Cups, banyak pilihan, banyak tawaran, tapi hati-hati, jangan sampai terbawa arus lagi, jangan sampai mudah tergoda, jangan sampai mudah terpengaruh, karena kamu lagi dalam penyembuhan. Dan di sini lagi banyak berdoa untuk kamu, pembersihan energi buat kamu, ya. Jadi hati-hati dalam memilih tawaran. Wow, ini banyak tawaran cinta datang ke kamu ya. Jadi di dalam pekerjaan juga banyak yang memberikan tawaran kerja ya, yang begitu membuat kamu tergoda, terutama dalam gaji. Hati-hati ya. Di sini ada yang memberikan suatu keadilan buat kamu, tapi kamu harus benar-benar bisa memilih dalam pilihannya ini, dalam pekerjaan. Ada yang mau buat deal ya tentang bisnis kamu, tapi hati-hati, banyak sekali yang tidak suka dengan kamu ya. Dan ini ada suatu setuju ya, kartu ya, ibaratnya ini surat ya, surat perjanjian ya, materai. Ini bisa ya. Dan ada beberapa orang klien atau orang kantor kamu nih sebenarnya suka sama kamu sih. Ada yang sampai ngajak nikah atau mau nantinya nih energinya ya. Jadi hati-hati aja ya, ada yang suka sama kamu. Jadi kamu harus berhati-hati dalam energi ini, tetap waspada, jangan sampai kamu stres sendiri, depresi ya, karena banyak orang yang gak suka dengan keberhasilan kamu ya, terutama dalam penjiwaan kamu menghadapi sesuatu dengan tenang. Mereka tuh nggak suka, mereka lebih suka kalau kamu marah, benci, dendam ya. Jadi merekanya sukses. So di sini ada keberhasilan tentang kontrak kerja, hati-hati, ataupun kontrak properti yang kamu jual ya. Ini banyak banget yang ingin tekan kontrak sama kamu nanti. Jadi pilihlah yang terbaik. Oke? So aku harap ini bisa resonate buat kamu, Misae. Tetap semangat. Nanti aku baca lagi ya untuk si karmiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.